Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua ada di kondisi sehat ya saat kalian menonton video di channel YouTube Bapak ini. Kemudian kalian ada di kondisi yang nyaman untuk belajar gitu ya. Pastikan kalian punya jaringan internet yang cukup bagus biar apa yang kalian tonton itu continue dan tidak buffering ya gitu ya. Oke, itu harapan Bapak. Kemudian yang kedua, dalam setiap proses pembelajaran Bapak ingin memotivasi kalian semua untuk ayo semangat belajarnya ya. Di kondisi seperti ini memang secara unpredictable ya, secara kita tidak bisa kita prediksikan. Ternyata kita udah hampir 1 tahun nih kita tidak belajar tatap muka, kita semuanya BDR, belajar di rumah gitu ya. Kalau Bapak cermati dalam konsep belajar di rumah ini, hal yang jadi penting untuk kalian paham itu adalah diri kalian loh. Kenapa kayak gitu? Kalau Bapak suka cermati gitu ya, mungkin saja kalian ya, karena memang gini, kalian disuruh untuk nonton di channel YouTube Bapak ini, kemudian kalian hanya komen, tulis nama, kelas, kemudian udah aja. Hanya untuk menggugurkan kewajiban itu, tapi kalian tidak detail menonton ini sampai dari detik pertama sampai akhir gitu. Karena hanya udah gitu aja nontonnya, hanya selewat-selewat aja. Bapak yakin kalian nggak bisa. Itu berarti kalian tidak mau untuk bisa. Jadi Bapak berharap kalian semua bisa nonton dengan cermat, dengan baik dari awal sampai akhir penjelasan ini. Penjelasan ini sama halnya seperti proses pembelajaran di kelas. Jadi kalau kalian saat di kelas tidak memperhatikan ya tidak akan bisa. Bahkan di video-video pembelajaran Bapak kan Bapak tidak bisa memastikan kalian nonton dengan baik atau tidak. Makanya Bapak percayakan kalian bisa nonton dengan baik. Cermati ya setiap video pembelajaran Bapak agar kalian bisa paham dari materi apa yang Bapak sampaikan untuk kalian semua. Ya. Tetap semangat ya anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang. Oke, anak-anak, dalam kesempatan hari ini sebenarnya kita akan masuk bab baru. Pertemuan sebelumnya Bapak minta kalian coba baca-baca dulu ya, biar saat Bapak masuk materi nih yang sekarang kalian cukup ada gambaran. Ya, kita masuk bab baru. Apa yang kita pelajari Pak Angga hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah tentang ini. Kesebangunan, bab umumnya, bab besarnya adalah tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, untuk di tahap awal ini kita akan bahas tentang kesebangunan dulu. Ya, sebangun. Ya, kalau dari istilah bahasanya aja, awas ya, bukan bangun tidur, bukan wake, ya, bukan wake up gitu, bukan. Jadi ini adalah bentuk yang sama sebangun itu. Ya, misalnya Bapak punya spidol, kan ini sama ya. Sebangun itu sebenarnya dasarnya bukan sama plek sama ya. Nanti kita akan bahas detailnya seperti apa. Oke. Saat ditanya sebangun itu maksudnya gimana? Nah, saat ada dua bentuk itu bisa dikatakan itu sebangun, bisa tidak. Apa yang menjadi syarat dua bentuk ini sebangun atau tidak? Nah, syarat bangun datar dikatakan sebangun itu ada dua syaratnya. Ya, syarat yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, Bapak underline nih, bersesuaian. Ya,
mempunyai perbandingan yang senilai. Perbandingan sisinya sama atau perbandingan sisinya senilai gitu. Maksudnya gimana Pak Angga? Coba yuk sekarang kita lihat, Bapak punya segitiga nih. Segitiga ini bentuknya nggak sama ya, artinya ukurannya berbeda. Ukurannya lihat ya, ini segitiga ABC, kemudian ada segitiga DEF ya. Nah sekarang kita akan buktikan nih ya, segitiga ini, dua segitiga ini apakah dia itu sebangun atau tidak sebangun ya, berdasarkan syarat yang pertama ya, panjang sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama, nilainya perbandingannya senilai. Sekarang kita lihat, kita mau bandingin ya, AB ya, untuk segitiga yang ini bersesuaian samanya dengan sisi yang mana? Yang ini dong. Sebenarnya kalau kita cermati gini ya, ini kan siku-siku di sini. Ini juga siku-siku ya. Maka AB samanya dengan DE. Ya. Kemudian BC samanya dengan EF. Kemudian AC sama dengan DF. Nah, dalam materi kesebangunan ini kalian harus bisa menggambarkan secara visual ya, bentuk-bentuknya ini nih. Oh, ini samanya sama yang mana ya? Sisi yang ini sama dengan yang ini nih. Oh, yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Itu jadi penting. Ini bentuknya dibuat sama Bapak sama, yang mengarah ke sana. Siku-sikunya sama. Tapi kalau Bapak puter-puter, boleh juga selama bentuknya memang bersesuaian. Jadi makanya harus cermat ya kalian. Ini dibuat sama dulu oleh Bapak. Nah, maka kita bisa buat perbandingan nih. Perbandingannya lihat. AB banding DE karena dia yang bersesuaian. AB banding DE. Yuk kita masukkan angkanya. AB itu adalah 4 berbanding DE nilainya 8. Ya. Itu katanya sama dengan BC. BC itu nilainya adalah 3 berbanding EF. EF 6. Dan ini sama katanya dengan AC 5. Kemudian DF adalah 10. 4/8 kalau disederhanakan ini jadi nilainya adalah 1/2. Ya, ini nilainya adalah 8 yang kecilin. 1/2. Kemudian ini juga 3/6 adalah 1/2. Ini 1/2. Nah, artinya perbandingan sisi yang bersesuaian itu sama aja dengan nilai 1/2. Ini untuk semua nih. Nah, secara otomatis dua segitiga ini disebut sebangun karena syarat yang pertama sesuai, nilainya perbandingannya senilai, perbandingannya sama ya. Jadi syarat yang pertama segitiga ini benar, atau dua segitiga ini adalah sebangun. Nah sekarang kita yang kedua nih, syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi kalau yang pertama adalah panjang sisinya ya, syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sudut-sudutnya. Nah, sudut-sudutnya yang bersesuaian itu nilainya sama. Nah, sekarang yuk kita lihat dulu gambar ini. Kita lihat dulu gambar ini. Ini ada layang-layang ya. Ini lebih besar ukurannya, ini lebih kecil. Nah, sekarang gini, kita akan tinjau tentang sudut-sudutnya ya. Nah, sekarang gini. Di sini sudut B nilainya 110. Kalau Bapak tanya sudut D berapa ya nilainya ya? Ini ingat sama kalian, ini adalah layang-layang, antara kanan sama kirinya sudutnya pasti sama lah. Ya, maka ini adalah 110 derajat. Nah, sekarang ini C nih ya. Ini sudut C.
Ya, sudut C di sini. Nah, sekarang sudut C berapa ya nilainya ya? Caranya gimana nih, Pak? Ingat, ini bentuknya, bentuk semua bentuk apa ya? Layang-layang ini total sudutnya adalah 360 derajat. Jadi kalau misalnya ini kita tambah ini. Jadi gini, untuk cari nilai C, sudut C nilainya itu adalah semua totalnya itu adalah 360 dikurang 110 yang ini, dikurang 110 juga yang ini, dikurang yang ini 60. Maka sudut C nilainya adalah, nah ini 220 ya, 220 tambah ini 280 ya. Ya, maka jadi 360 dikurang 360 dikurang 280, maka sudut C itu nilainya adalah 80 derajat. Maka di sini adalah 80 derajat. Nah, gitu. Nah, sekarang yuk kita tinjau si layang-layang yang kecil ini bentuknya, yang ukurannya lebih kecil. Kalau ini 110, maka ini juga adalah 110 ya. Nah, sekarang kita cari yang sudut E-nya berapa? Sudut E nilainya sama seperti tadi, 360 dikurang 110 dikurang 110 dikurang 80. Ya, maka sudut E ini kan tadi 220 tambah ini adalah berarti 300 ya. Maka sudut E itu adalah 360 dikurang 300. Maka sudut E nilainya adalah 60 derajat. Nah, 60 derajat. Nah, sekarang kita lihat nih. Tadi dua bangun ya atau dua bentuk itu kalau sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, maka dia sebangun. Sekarang kita lihat yang layang-layang ini. Nih ya. Sudut D itu bersesuaiannya dengan yang mana? D bersesuaian dengan yang H. Ini bersesuaian dengan yang H. Nilainya sama atau beda? Sama ya, 110, ini 110. Maka ini 110 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Nilainya juga sama, 110 derajat. Kemudian lihat, ini 80, ini 80 juga ya. Berarti sudut C sama dengan sudut G, nilainya adalah 80 derajat. Dan sudut A sama dengan sudut E, yaitu 60 derajat. Nah, kalau dilihat dari sudutnya, ternyata ini sama. Yang bersesuaian itu sama sudut-sudutnya. Maka layang-layang bentuk yang besar sama yang bentuk yang lebih kecil ini itu dikatakan sebangun. Karena syarat yang kedua terpenuhi, yaitu sudut yang bersesuaiannya sama besar. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa dalam konsep kesebangunan itu ada dua syarat. Ya. Dua benda dikatakan sebangun. Bentuknya bisa aja ukurannya beda. Tapi kalau dia panjang sisi yang bersesuaiannya senilai atau nilainya sama, itu dikatakan sebangun. Kalau sudut-sudutnya juga sama besar, maka sebangun juga. Jadi syaratnya ada dua. Ya, begitu ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan penjelasan Bapak nih tentang menghitung panjang satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Ya, oke. Sekarang kita lihat gini. Tadi syarat tentang kesebangunan sudah Bapak jelaskan di dua hal ini. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana menghitung panjang sisi yang belum diketahui. Tapi dikatakan dua bangun ini sebangun. Ini udah jelas. Ya, ada syaratnya bahwa ini dipastikan sebangun. Jadi kita nggak usah cek lagi. Jadi udah pasti sebangun. Caranya, ini caranya. Bapak underline ya.
Jadi buat perbandingan panjang sisi yang diketahui semua, ya, perbandingan yang diketahui semua dengan perbandingan yang panjang sisi yang dicari, ya. Jadi ini nih, jadi perbandingannya, jadi ngebandingannya gini. Kalau misalnya ini diketahui, yang ini tidak diketahui, maka kita pakai perbandingan ini banding dengan perbandingan yang ini, ya, perbandingannya. Atau nanti kita bahas di soal, ya, biar kelihatan. Oke, sekarang contoh yang pertama dulu nih. Nah, contoh yang pertama ini adalah kalian harus coba, ini ada dua pasang, ya, ini pasang pertama, yang ini pasangan yang kedua gitu, ya. Ini bentuknya adalah apa? Bentuk apa? Bentuk trapesium. Ada A, B, C, D sama E, F, G, H. Nah, awas nih, ngelihat bentuknya. Kalau kalian ngelihat bentuk yang ini nih, ya, yang ini mah kelihatan banget bahwa yang ini bersesuaian dengan yang ini sama yang ini. Kalau yang ini sengaja Bapak putar. Tapi sama-sama trapesium loh. Nah, yang harus kalian cermati adalah gini. AB nih, sisi AB itu samanya dengan yang mana? Awas, harus hati-hati. AB itu bukan sama EF, bukan. Ya. AB itu sama dengan FG. Ya. Soalnya kalau ini dibalikin ke sini kan sama bentuknya. FG. Gitu ya. Yang AD sama dengan yang mana? Sama dengan FE. Ya, ini bentuknya dibuat. Nah, inilah yang tadi Bapak bilang, kalian harus bisa coba ngutak-ngatiknya dibuat hampir kelihatan sama gitu. Biar nanti saat membandingkan panjang sisinya nggak tertukar sisi-sisinya. Ya. Kemudian kalau CD sama dengan yang mana? CD sama dengan HE. Dan BC sama dengan GH. Nah, sekarang katanya diketahui AD, kemudian AB, kemudian EF, dan FG. Nah, sekarang kita mau buktikan nih, trapesium, dua trapesium ini apa sebangun atau tidak. Yuk kita bikin perbandingannya. Berarti AB sebanding dengan FG. Kemudian AD, coba ya, AD itu sama dengan FE. Nah, kita masukkan nilainya, ya. Kita masukkan nilainya. AB nilainya adalah 5/10 sama dengan 3/6 ya. 5/10 ini jadi setengah, sama dengan 3/6 juga setengah. Nah, berarti sama nih. Artinya untuk yang ini, pasangan yang pertama nih, trapesium yang pertama ini itu sebangun karena sisinya sama. Perbandingan sisinya sama. Sekarang yuk kita lihat yang ini. Oh, Bapak belum menuliskan. Di sini ini 3, di sini 5, di sini 4, di sini 7. Nah, sekarang kita lihat. Sama bikin perbandingan yang tadi. AB di sini untuk yang ini berarti samanya dengan yang ini ya. Per FG sama dengan AD dibandingkan dengan yang FE. Ya, sekarang yuk kita masukkan AB nilainya berapa? AB nilainya adalah 5. Per FG nilainya adalah 7. Ini gini, tuliskan aja dulu. Kemudian AD 3. Yang ini 4 ya. FE-nya 4. Nah, coba kita lihat. 5/7 bisa sederhanakan nggak? Nggak bisa ya. 3/4 juga nggak bisa. Dan nilainya ini sama atau beda? Kalian boleh, kalau ada kalkulator, coba buktiin nilai ini berapa. Tapi yang jelas, nilai ini tidak sama. Maka, kalau tidak sama seperti ini, yang ini tadi sebangun, yang ini sebangun nih ya, yang ini sebangun,
yang ini ya, yang ini dengan yang ini itu tidak sebangun karena perbandingan sisi yang bersesuaiannya itu tidak sama nilainya. Gitu ya. Ini sebangun, yang ini tidak sebangun. Oke? Gitu ya. Silahkan kalian cermati dulu ya penjelasan dari Bapak tentang membuktikan bahwa bangun datar itu sebangun atau tidak sebangun. Oke, sekarang kita akan lanjutkan yang nomor 2. Yang nomor 2 ini sebenarnya terkait dengan yang ini nih, menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Jadi ini ada bentuk nih, ini katanya dibilangnya adalah sebangun. Jadi nggak usah dibuktikan kayak tadi, karena memang diketahui bahwa ini sebangun. Nah, kita harus cermat nih ya. Kalian harus bisa melihat bentuknya, gitu ya. Bentuknya itu jadi gini. Ini kan huruf T ya. Huruf T. 21 itu bersesuaiannya sama yang mana? Coba dicermati. Coba kalian, gimana ini ya? Gitu ya. Nah, 21 itu sebangun dengan yang ini nih. Atau bukan sebangun ya, bersesuaian dengan ini nih. Sisi yang ini. Ya. Kemudian yang 7 di sini bersesuaiannya dengan yang X. 14 bersesuaian dengan yang Y. Nah, di sini adalah cari nilai X dan Y. Sip. Caranya gimana? Caranya adalah kayak tadi. Buat perbandingan panjang yang sisi diketahui semua dibandingkan dengan panjang sisi yang dicari. Nah, yang diketahui semua yang mana? Yang diketahui yang sama adalah sisi yang ini dengan yang ini kan? Maka kita buat perbandingan nih. 21 banding 9 gitu. Nah, sisi yang pertama udah nih. Sekarang kita mau cari yang mana? Cari yang X dulu atau yang Y dulu? Kalau yang Y, nah, awas nih menuliskannya ya, jangan sampai terbalik ya sama kalian semua. Jadi yang dituliskan kan Bapak ini dulu nih, yang besar dulu baru yang kecil. Kalau kalian menuliskan yang kecil dulu baru yang besar, boleh, asal konsisten aja, berarti yang ditulis dulu adalah X dulu. Nah, kalau Bapak yang tuliskan yang besar dulu baru yang kecil, berarti 21 banding 9 sama dengan 7 per X. Nah, gini. Sebenarnya kalau ketemu soal kayak gini, boleh langsung dikali silang. Ya, ini kali silang ke sini, ini kali silang ke sini. Berarti 21X sama dengan 9 dikali 7. Gini. Kemudian berarti X itu nilainya adalah 9 dikali 7 per 21. Ini kita bisa sederhanakan dulu nih, 7, 21 ya, ini kita bisa coret, berarti ini 1, ini 3. 9 kali 1, 9, dibagi 3, maka X-nya nilainya adalah 3. Selesai. Perbandingan yang semua diketahui, dibandingkan dengan yang salah satunya mau kita cari. Gitu ya. Kemudian sekarang yang Y juga. Sebenarnya membandingkannya boleh, si X kan karena udah diketahui 3 nih, boleh sama X sebenarnya. Atau mau sama yang kayak tadi, ini boleh. Maka kita bisa tuliskan 21 per 9 sama dengan, karena ini diketahui semua. Kemudian kita mau nyari Y, berarti 14 dulu kita tulis. 14 per Y. Sama seperti tadi, kali silang sini. Ya, berarti 21Y sama dengan 14 dikali 9. Berarti Y sama dengan 14 kali 9 dibagi 21. Ini sama-sama bisa dibagi 7 ya. Coret nih. Di sini 7, di sini 3 ya. 9 bisa bagi 3 ya. 9 bagi 3 adalah 9 bagi 3, 3. Maka nilai Y-nya itu adalah 7
dikali 3. 14 dikali 9. Oke, maka Y-nya adalah ini dibagi, ini dibagi 7 tadi ya, ini Bapak ulang ya. Bagi 7 berarti ini 2, di sini 3. Ya. Kemudian 9 dibagi 3 adalah 3. Atau Bapak ulang lah ya. Bapak ulang. 14 dibagi 9 kali 9 kali 21. Bagi 7 ini 2, ini 3. 9 bagi 3 berarti ini 3. 2 kali 3 6. Maka 6. Y-nya nilainya 6. Ya, X-nya 3, Y-nya 6. Begitu untuk mencari sisi yang belum diketahui. Ya. Jadi yang harus diingat, awas nih yang bersesuaiannya. 21 sama 9. Kemudian 7 sama X. 14 sama Y. Ini yang jadi penting. Walaupun bentuknya sedikit diputer-puter, dirotasi gitu, tapi nggak jadi masalah. Yang penting syaratnya adalah dia sebangun dengan kalian bikin perbandingan-perbandingannya. Jadi di konsep tentang kesebangunan ini sebenarnya kalian harus jeli mana sisi-sisi yang bersesuaian gitu. Bikin perbandingan-perbandingannya. Nanti kita bisa cari. Ya. Oke, silahkan kalian boleh cermati dulu penjelasan Bapak dari tulisan yang sudah Bapak sampaikan di whiteboard ini. Ya. Oke, baik, anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, Bapak kira penjelasan tentang kesebangunan ini sudah cukup lah ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari apa yang Bapak jelaskan ya untuk kalian semua. Dan sekali lagi Bapak minta dong ke kalian nontonnya dari awal sampai akhir. Catat hal-hal yang penting. Kalau kalian masih ada yang bingung, kalian boleh tanyain saat sesi live di Zoom gitu. Atau kalian boleh chat secara pribadi ke Bapak, silahkan ya. Dan Bapak berharap kalian semua ayo kalian mau belajar gitu. Kalian tunjukkan bahwa kalian mau belajar dengan menyimak ini dengan baik gitu ya. Dan Bapak juga minta bantuannya ke kalian semua, tolong subscribe dong channel YouTube Bapak ini. Kenapa? Sebenarnya Bapak berharap video pembelajaran ini emang diperuntukkan untuk siswa-siswi SMP Pupuk Kujang, tapi secara umum Bapak ingin men-share knowledge Bapak, sedikit ilmu lah ya, untuk semua siswa di Indonesia, itu biar mudah-mudahan dia paham dengan penjelasan dari Bapak. Jadi Bapak minta bantuannya untuk kalian subscribe channel YouTube Bapak, biar Bapak bisa makin berkembang lagi. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam proses pembelajaran hari ini. Terima kasih dan semangat terus belajarnya. Kita ketemu di kesempatan pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.